Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panggung saja semuanya teman-teman teater yang ada di Indonesia, di seluruh penjuru tanah air. Baik, kali ini kita masih saja tak bosan-bosannya membicarakan tentang seluk-beluk peristiwa teater. Nah, kali ini kita masih membicarakan tentang seni peran. Seni peran adalah memainkan sesuatu di atas panggung, memainkan peran, memainkan karakter. Bagaimana caranya supaya karakter yang ada di panggung itu tampak nyata, tampak hidup, dan tidak berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan di atas panggung itu tentunya tidak akan menjadi asik dan tidak enak untuk dinikmati atau ditonton. Karena tidak sesuai dengan situasi keadaan yang dibangun oleh naskah atau penulis yang diinginkan dalam cerita tersebut. Ya, salah satunya yang harus dilakukan persiapannya adalah bagaimana supaya tubuhnya itu maksimal. Maka seorang aktor dia harus selalu senantiasa menyediakan waktu untuk melatih tubuhnya, melakukan olah tubuh dan olah vokal. Nah, olah tubuh ini bisa melatih emosi, bisa melatih imajinasi, bisa melatih vokal, karena perangkat-perangkat seorang aktor itu harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga ketika dia memainkan sebuah peran, dia siap untuk memainkan peran apapun dalam hitungan detik barangkali atau dalam hitungan beberapa menit. Dia harus berubah karakter tersebut. Nah, kemampuan seorang aktor mampu merubah-rubah karakter pada dirinya itu tentunya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dia tentang membaca, melihat, menonton sebuah pertunjukan, dan tentunya ada upaya untuk melakukan karakter-karakter itu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tokoh pemarah, kemudian dia melankolis, kemudian dia sentimen atau apapun. Nah, olah tubuh ini bisa membantu stamina seorang aktor tetap prima ketika dia bermain di atas panggung. Karena olah tubuh ini merupakan salah satu menjaga emosi ketika kita, seorang aktor bermain di atas panggung itu tetap prima dan tidak tampak kelelahan gitu. Karena memang ketika bermain di atas panggung itu tentunya itu melelahkan karena dia harus menjaga emosi, menjaga mood, bagaimana kemudian emosi itu bisa bertahan dari awal sampai kemudian pertunjukan itu berlangsung. Karena memang pertunjukan teater itu ada yang berdurasi 30 menit, ada yang 1 jam, bahkan ada yang sampai 2-3 jam. Nah, naskah-naskah yang berdurasi 2-3 jam ini tentunya naskah-naskah klasik ya, naskah-naskah yang dimainkan oleh banyak tokoh, banyak manusia yang memainkan di dalam naskah-naskah klasik. Di dalam naskah monolog atau naskah realis atau naskah ensemble itu bisa 2, 3, atau 5 orang ketika memainkan. Nah, latihan-latihan yang dilakukan berkali-kali yang terjadwal, ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 4 kali, atau ada yang berhari-hari, itu memang dilakukan supaya aktor itu bisa lebih akrab dengan tokoh yang nanti akan dia mainkan. Nah, salah satunya memang dia harus melakukan olah tubuh gitu ya. Olah tubuh ini adalah dengan menggerakkan kepala, menggerakkan pundak, menggerakkan telapak tangan, pergelangan, persendian, kemudian pinggang, kemudian seluruh organ tubuh yang dia miliki itu memang harus digerakkan supaya otot-otot itu tidak kaku. Jadi ketika dia bermain tidak ada ketegangan-ketegangan yang memang itu tidak dibutuhkan oleh seorang aktor di panggung. Lalu kemudian terjadi ketegangan-ketegangan itu, dan itu tentunya mengganggu permainan-permainan dan konsentrasi seorang aktor ketika dia bermain di atas panggung tentunya. Selain memang seorang aktor itu harus menguasai atau menghafal naskah, tetapi tidak melulu dia harus menghafal naskah. Dia harus memahami esensi apa saja yang diinginkan penulis
pesan apa saja, kemudian bagaimana cara dia mengaktualisasikan cerita itu sehingga suasananya terbangun. Nah, itu bisa terjadi ketika aktor intensif ya melakukan olah tubuh ya. Selain memang olah tubuh ini bisa membuat aktor atau si manusia itu sehat, itu akan membuat permainan-permainannya menjadi menarik. Maka tugas aktor berikutnya adalah dia harus rajin melakukan olah tubuh dan olah vokal. Ada dua hal yang memang harus diperhatikan, yaitu ada istilah training dan rehearsal. Nah, training ini memang harus dilakukan. Seorang aktor dia harus training, dia harus latihan dan terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Itu memang tugas aktor. Semakin sering dia melakukan training, maka tubuhnya akan semakin peka, tubuhnya akan semakin lentur. Jadi ketika dia duduk, ketika dia melihat, ketika dia memainkan beberapa hand property yang dia bangun, itu dia tampak asik gitu ya, tampak hidup, karena memang tubuhnya sudah terbiasa melatih gitu. Jadi keberpura-puraan yang dilakukan oleh seorang aktor di atas panggung itu menjadi real karena pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh seorang aktor di atas panggung. Ya, latihan sambil bermain, latihan sambil membaca, sambil bernyanyi, itu penting sekali. Jadi memang olah tubuh itu penting, olah vokal juga penting. Jangan sampai kita sebagai seorang aktor itu menganggap enteng, menganggap mudah, menyepelekan tentang rentetan metode-metode yang memang harus dilakukan oleh seorang aktor, persiapan seorang aktor. Ya, salah satunya adalah olah tubuh itu sendiri. Nah, olah tubuh ini bisa digandengkan dengan menghadirkan vokal ya. Bisa vokal A, I, U, E, O dengan menggerakkan beberapa bagian tubuh, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang kali. Bisa 2 kali putar, bisa 3 kali putar, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi semakin sering seorang aktor mengakrabi tubuhnya, maka kepekaan itu, kecerdasan itu akan lahir sebuah keajaiban di atas panggung. Sebuah keajaiban di atas panggung tidak akan terjadi begitu saja ketika seorang aktor tidak mempersiapkan dirinya di luar panggung. Maka latihan, training itu dibutuhkan oleh seorang aktor. Baik, demikian teman-teman semuanya, teman-teman teater yang ada di Indonesia. Wacana kali ini, kita ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa, salam satu panggung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you.